kemudian juga kadar gula yang tinggi, dan berikutnya adalah faktor resikonya merokok dan obesitas, ya gitu. Nah, kalau sekarang nggak usah sekarang deh ya. Kalau dulu gitu nggak terlalu lama, kalau namanya orang mapan itu pasti dalam imajinasi kita kayak apa? Pasti bapak-bapak yang perutnya buncit, ya nggak? Benar nggak teman-teman? Dulu imajinasinya gitu ya. Tapi kalau sekarang laki-laki idola kayak Pak Pongki ini kan, yang perutnya nggak ada rata gitu ya kan. Nah jadi iya, katanya kalau perutnya buncit itu tanda kemapanan, tapi rupanya enggak ya gitu. Nah jadi kalau kita lihat ya bahwa ini beberapa hal yang terkait tentang penyakit tidak menular ini juga teman-teman udah biasa lihat bahwa kita memang trennya sejak 3 dekade, sejak tahun 1990 penyakit tidak menular terus-menerus meningkat, dan estimasinya kalau kita dilakukan intervensi itu juga akan terus meningkat. Dan kita tahu kalau dari biaya BPJS paling besar itu penyakit tidak menular ya. Nah ini datanya ya. Kemudian kalau kita juga lihat di sini ini kecil banget ya gitu ya. Beberapa faktor resiko mulai tadi merokok, konsumsi minuman yang manis terutama, kemudian kebiasaan makan makanan asin, ikan asin. Siapa yang masih makan ikan asin? Ikan asin ya kan? Nah, itu ikan asin tuh coba tanya Pak Pongki, ada nggak gizinya? Ya kan? Ya. Itu tantangan kita juga tuh ya, gimana mengubah pola. Sebenarnya maksudnya baik kan, ikannya banyak, sayang dong ikannya terbuang. Jadi ikannya kemudian secara tradisional oleh nelayan dilakukan pemasinan. Nah akibatnya udah kagak ada gizinya, gulanya luar biasa, garamnya tinggi banget ya kan. Makanya sekarang kalau makan ikan asin disuruh diapain? Dicuci, direndam supaya kadar garamnya berkurang gitu. Tapi orang bilang ini kita makan ikan tawar namanya, bukan ikan asin gitu ya kan jadinya. Nah jadi kita tahu faktor resiko penyakit tidak menular itu umumnya sama, mulai dari merokok, aktivitas fisik kurang, dan konsumsi makan sayur dan tadi konsumsi gula garam lemak yang berlebihan. Nah ini kita lihat tadi kenapa jadi ada labelnya di sini ya, batasi GGL gitu ya, batasi gula garam lemak, karena 3 pola konsumsi tadi itu adalah yang banyak menyebabkan penyakit-penyakit TTM. Nah, kita tahu penyakit tidak menular itu kan umumnya bukan terjadi saat ini, dia adalah sebuah proses ya, dan selalu penyakit tidak menular penyebabnya adalah gaya hidup kita ya kan gitu. Ini sehat-sehat saya lihat nih yang cowok-cowok itu, tapi nanti saya mau tanya saya mau tanya, ini cowok-cowok kelihatannya sehat, kurus gitu, olahraga tiap pagi ya, tadi pagi dia pagi ya gitu, tapi pakai merokok nggak? Luar biasa, ada bagus itu kombinasinya, tadi pagi iya, merokok enggak, tapi vape iya. Nah, itu sama aja tuh ya, dia merokok. Jadi itu beberapa faktor resikonya. Kalau kita lihat ya, ini dari data tadi disampaikan bahwa sebenarnya obesitas dan obesitas sentral terus meningkat. Nah, kita tahu obesitas, hipertensi, DM itu ibunya penyakit. Jadi kalau kita sudah mulai obesitas, apalagi obesitas yang mulai dari anak-anak, itu udah pasti kecepatan untuk menderita penyakit jantung, stroke, ginjal udah pasti menjadi resikonya menjadi lebih besar. Nah ini saya pengen ini aja lah ya kan, karena ini udah jam berapa khususnya kita mau, jam berapa kita stop untuk buka atau sampai beduk baru berhenti gitu loh supaya kita nggak lihat-lihat itu makanan. Jadi kalau kita lihat ini hasil CKG, teman-teman semua kan tahu ya sekarang dengan program hasil cepat terbaik kita kan punya program cek kesehatan gratis, dan cek kesehatan gratis itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya karena ada 18 sampai dengan 20 pemeriksaan yang dilakukan setiap 1 tahun sekali ya. Nah salah satunya banyak banget, ada faktor semua faktor berisiko merokok, kemudian aktivitas fisik ya, kemudian kita juga mengukur IMT minimal setahun sekali karena masyarakat Indonesia itu ya
yang setahun sekali ngukur tensi? Ada nggak? Kalau di sini ya, kalau Nutrifut nih emang iya, ya kan gitu. Tapi teman-teman lah, teman-teman atau masyarakat kita yang sekali setahun mengukur tensi belum tentu, ya kan? Sekali setahun mengukur lingkar perut, mengukur tinggi badan aja, mengukur di mana gitu, ya kan gitu, susah ya. Nah itu nggak setahun sekali dilakukan, ya kan? Yang tahu kalau lagi bikin baju mengukurnya kok tambah lama tambah lebar gitu, ya kan? Itu yang dilakukan. Jadi banyak sekali sebenarnya penyakit tidak menular itu bisa kita cegah lebih awal kalau kita melakukan screening atau deteksi awal. Makanya cek kesehatan gratis itu sangat bermanfaat. Nah ini kita lihat ya angkanya. Jadi 33 juta masyarakat Indonesia itu kita lakukan screening ya. Kemudian yang normal 24 juta ya, yang 4 juta obesitas, yang 3 juta overweight, dan yang 1,3 itu yang kekurusan. Jadi yang 33 juta itu 7 jutanya sebenarnya berat badannya berlebih ya. Jadi ada 7 juta. Nah 7 juta nggak banyak Bu dibandingin 33 juta. Bayangin kalau 7 juta itu jadi penyakit jantung, stroke, ya kan, beban ekonomi, beban buat keluarga dan sebagainya. Ini dari baru ukuran indeks massa tubuhnya aja ya. Dan kita udah bisa lihat angkanya ini ya. Karena besok kan hari obesitas ya, jadi kita ngingetin lagi nih kenapa pentingnya CKG. Nah kemudian kalau kita lihat yang mungkin teman-teman juga nih yang bikin viral waktu Pak Menteri ngomong apa teman-teman? Berapa? 38? 34, kalau bikin kuis 34 ya kan? Ya kan, waktu ukuran celana disuruh ukuran 34 gitu ya, itu bikin itu sebenarnya yang kita lihat adalah obesitas sentral. Jadi obesitas sentral tuh makanya Pak Menteri ngomong kalau Pak Menteri ngomongnya obesitas sentral nggak ada yang dengerin, bener nggak? Ya kan? Tapi begitu ngomongin ukuran celana jadi viral kan ya, gitu ya kan ya. Jadi ribut gitu ya kan dengan ukuran celana tadi gitu. Nah padahal tadi sebenarnya kita mau mengatakan bahwa obesitas sentral itu paling gampang dilihat dari ukuran celana. Caranya gimana ngurangin obesitas sentral? Turunin ukuran celana gitu ya kan. Nah ini kita lihat obesitas sentral dari 34 juta, 8 jutanya itu adalah obesitas sentral ya. Nah sisanya itu normal ataupun juga mereka yang kategorinya bukan obesitas sentral ya. Nah jadi angkanya bisa bayangin tuh ya bahwa yang obesitas sentral sekitar 24-25%-nya dari yang kita lakukan screening. Jadi ini gambarannya ya, 33 juta orang loh yang kita tahun ini mungkin kita akan lebih banyak. Nah apa sih kenapa obesitas jadi kita sebut sebagai mother of disease? Ini karena dia nyebutin penyakit-penyakit ini ya. 3% bisa jadi stroke, kemudian 3,5% itu bisa jadi gagal jantung ya. Serangan jantung tuh yang paling besar ini nih 21%, 29%, 30% gejala mah antara mah sama GERD kan GERD paling sering ya sekarang ya. Jadi ini kemudian jelas kalau obesitas juga membuat gangguan tidur kita juga terganggu ya. Ini kalau perempuan nih adanya PCOS, sulit untuk hamil atau terjadi infertilitas, dan kemudian yang jelas obesitas akan memfasilitasi diabetes. Bayangin nih kira-kira 20% kalau kita obesitas kita bisa terkena penyakit-penyakit tersebut. Apalagi misalnya kalau orang tua kita punya penyakit diabetes. Jadi kita tambah lagi, udah kita punya faktor resiko diri kita itu obesitas bisa membuat kita menjadi diabetes, ditambah lagi kemudian kalau orang tua kita punya juga riwayat diabetes ya. Jadi ini mengapa kemudian terus kalau misalnya pada orang tua itu bisa memacu osteoporosis, dan obesitas jelas memacu untuk terjadinya hipertensi. Makanya kalau orang hipertensi pasti disuruh nurunin berat badan. Kalau orang punya gangguan lutut, kaki sakit gitu ya, itu pasti suruh nurunin berat badan ya. Nah ini mengapa kita perlu mengingatkan kembali kepada masyarakat kita
bahwa sekarang sih sebenarnya sudah lebih baik ya kalau kami lihat, tetapi mungkin untuk sosial ekonomi statusnya itu mungkin mereka pemahaman terkait obesitas itu lebih baik.